acara peresmian penerapan teknologi arsinik di Bumdes Tunas Muda Desa Ujungi, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, 13 November 2021, dimulai. Sebelum kita memulai acara kita pagi ini, mari kita sama-sama tawajuhkan hati kita, tundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pagi ini mendapatkan berkah dan bernilai sisi juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi ja'al hadzal baldan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara peresmian penerapan teknologi Arsinum di Bumdes Tunas Muda Ujungi. Tiada niat dan maksud kami kecuali hanya mengharapkan ridho-Mu dalam bentuk pengabdian kami kepadamu sebagai hamba khalifatun fil ardi. Ya Allah ya Razzaq, tiada daya dan kekuatan kami kecuali hanya kekuatan dari-Mu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, berilah kekuatan dan petunjuk kepada saudara-saudara kami yang akan mengelola teknologi Arsinum Bumdes yang akan diresmikan hari ini, agar Engkau ridhoi dan berkahi, sehingga kelak akan menjadi sumber pendapatan yang halal, berkah dan berlimpah untuk kemaslahatan desa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah momentum peresmian penerapan teknologi Arsinum di Bumdes Tunas Muda ini sebagai langkah awal untuk lebih maju dan lebih sejahteranya desa kami Ujungi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sekian, Allahumma fiq ila aqwam thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dr. Haji Andi Yuliani Paris MSc sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Selamat datang kepada Bapak Insinyur Novandi Arifoli MM sebagai mewakili pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi BIN. Dan selamat datang kepada Bapak Haji Ramon MSc sebagai Bapak Bupati. Alhamdulillah hari ini semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salam dan salawat kepada Nabiullah, Nabi yang selalu menjadi suri tauladan khususnya kita sebagai umat Islam. Sedikit sejarah dan mungkin ini merupakan laporan kami sebagai pemerintah kecamatan kepada Ibu Yuli dan rombongan bahwa sejarah berdirinya Bumdes Tunas Muda di Ujungi ini didirikan pada tahun 2015 dengan pengelolaan pertama yaitu memakai dana bergulir sebesar 50 juta dengan menyiapkan tenda, dan tenda ini yang disewakan sehingga sampai hari ini Bumdes Tunas Muda masih berjalan dan eksis. Dan alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2021, melalui Ibu Haji Andi Yuliani Paris sebagai anggota DPR RI Komisi 7, Bumdes Tunas Muda Desa Ujungi mendapatkan bantuan yaitu Arsinum air siap minum, dan hari ini salah akan diresmikan. Jadi persiapannya ini 2 hari yang lalu alat sudah datang, jadi betul hanya 2 hari kami genjot anggota Bumdesnya sehingga hari ini siap untuk diresmikan, dan
siap untuk dikonsumsi. Supaya kelas mewujudkan kemandirian teknologi untuk bangsa Indonesia untuk kemaslahatan kita semua. Sudah terima kasih Bu sudah mendukung BPPT, sudah mendukung kami selama ini dengan berbagai support anggaran, support pemikiran, kritik, saran yang semuanya memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi dalam mewujudkan kemandirian teknologi. Bapak Ibu hadirin, Bu Andi, Bu Paris, Bapak Bupati, semoga Arsinum, alat pengolahan Arsinum ini bisa bermanfaat buat masyarakat desa Ibune, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dirawat sebaik mungkin sehingga bisa bertahan seperti yang ada di Ibune 14 tahun masih berfungsi dengan sangat baik dan sangat bermanfaat buat semuanya. Akhir kata, semoga niat baik kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan anggota Komisi 7 DPR RI Ibu Dr. Haja Andi Yuliani Paris LSC dengan hormat disilakan. Hari ini alhamdulillah ada di Tanah Sitolo, sekaligus panjang jalan saya menyaksikan pembangunan jaringan gas yang cukup lama kami perjuangkan. Walaupun dulu di 2011 ada, tapi dianggap dalam tanda kutip ada sedikit masalah. Dan 2016 setiap pembahasan anggaran 2017, 2018 kami berjuang meyakinkan bahwa insya Allah di Wajo tidak ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kadang-kadang ada oknum-oknum suka mengganggu. Ya, disangkanya ini proyek besar, ada uang. Ya memang ada uang negara. Ya 1 sen pun nggak ada urusan saya dengan Pak Bupati. Saya katakan kepada masyarakat, ketika ada program yang banyak turun ke masyarakat, saya merasa menjadi orang paling kaya di dunia. Kaya itu nggak perlu ada uang di tangan saya. Tapi ketika saya bisa memberikan yang banyak kepada orang lain dan kepada masyarakat, sudah saya rasakan sebagai orang yang paling kaya. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Nah, memang saya lebih banyak sekarang menggerak, walaupun di Kementerian Desa ya ada program BUMDes, tapi kita lebih banyak sekarang pada penguatan inovasinya, Pak Bupati Bu Andi Lili. Jadi baru-baru ini saya menyerahkan bantuan 2 BUMDes di Bone dan 2 BUMDes di Maros senilai masing-masing 100 juta rupiah untuk tapi BUMDes yang punya inovasi teknologi. Satu BUMDes juga di Maros, dia juga walaupun bukan Arsinum sendiri, tapi dia mulai mengelola air minum juga Pak. Dan kita untuk kembangkan ini kita kasih 100 juta di Maros. Ada juga BUMDes di Maros yang mengembangkan madu trigona. Kemudian Pak Wakil Bupati juga pernah datang waktu itu. Bahan-bahan plastik ini sisanya dijadikan kursi, dijadikan pengganti batu bata. Kemudian juga mengembangkan jamur ya, BUMDes di Desa Sudirman. Kebetulan kepala desanya perempuan juga itu yang di Desa Sudirman. Dan 2 BUMDes di Bone yang mengembangkan satu penyediaan bibit rumput laut untuk nelayan. Kemudian BUMDes yang mengembangkan herbal menjadi minuman herbal ya. Jadi ada inovasi teknologi yang kita dorong, kita kembangkan untuk BUMDes ya. Nah, Jargas ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya punya rumah di Jakarta pakai Jargas. Berapa tagihannya? Kadang-kadang 7.000, 5.000. Coba kalau Bapak Ibu beli tabung gas, 1 bulan berapa? Itu 7.000, 2.000 itu 1 bulan loh. Ya. Paling banyak lah 10.000, 12.000 lah kalau selalu masak burasa, bikin kue, bikin bolu gereja. So, ya, tapi dengan Jargas itu adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan.
ya. Dan dari di 2019 ada 2000 SRT, sebutnya sambungan rumah tangga. Kemudian di 2021 ini ada 5750, tapi di pembahasan anggaran bulan Oktober saya minta tambah 1000 dan kita tambah 1000, dan mayoritas itu ada di Tanah Sitolo, Bu Camat ya. Jadi dari yang tambahan 1000 itu mayoritas Tanah Sitolo ya. Dan ya mudah-mudahan kalau tidak banyak oknum-oknum mengganggu ya, kita bisa lanjutkan sampai ke giliran Pak Bupati. Nah ini kami harapkan, ya, saya mengatakan oknum ya yang mengganggu ya. Jadi kita harus saling dukung ya, bahwa program Jargas adalah program untuk kesejahteraan masyarakat ya. Kalau dinilai dengan rupiah, satu rumah tangga itu kali 10 juta untuk instalasi membangun. Karena kan Jargas itu seperti keran air, sisa diputar, nyalakan kompor, nggak usah ngangkut-ngangkut tabung gas lagi ya kan. Nah, jadi dengan total ada di 2019 2000 sambungan, tahun ini 6.750 sambungan. Saya nggak hitung yang 2011 ya, itu 8.750 sambungan Pak Bupati ya. Kali 10 juta rupiah berapa ya? Berapa M tuh? 87 M kan? 87 M yang sudah saya bawa ke Wajo untuk Jargas. Nah tahun depan akan ada lagi pompa berbahan bakar gas dan mesin nelayan berbahan bakar gas. Oh ya, sekalian saya pengumuman, Honda akan melakukan ya untuk Ibu Desa Ujungnya, Honda akan, kan di sini banyak dapat pompa Ibu ya, dan mesin nelayan. Nanti akan melakukan servis tahap kedua. Jadi siap-siap sampaikan ke petani dan nelayannya ya. Udah enak dikasih satu pompa harganya paket 8,3 juta per orang, nelayannya dapat 9,5 juta, kurang apa lagi ya. Nah, ya saya ingin memberikan pendidikan politik yang benar, tidak bagi sarung, tidak bagi amplop, tidak bagi sembako ketika mau mencoblos ya kan. Iyalah, beginilah saya minta tolong bapak-bapak dan ibu-ibu di sini menjadi agen perubahan untuk politik yang lebih baik. Saya kemarin mendidik mahasiswa juga, kemarin setelah pembagian beasiswa saya bilang, adik-adik kalian adalah agen perubahan untuk politik yang benar, karena kalianlah yang akan menjadi generasi penerus kami untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Kalau bahasa bagusnya gini, saya bilang sama ibu-ibu kalau di Wajo nih, ibu, engkau gak lupa tak? Engkau gak amplop tak? Saya bilang, sudah nih jolo. Saya bilang, oke saya kasih amplop, tapi tidak bisa kita telepon Kak Nan kita, kan itu sudah bayar. Cash and carry, ya. Nah, sama ke pasar ya, belanja, beli sayur, ya sudah selesai, nggak ada urusan lagi sama tukang sayur yang mana, kita nggak kenal, tukang daging yang mana, tukang ikan yang mana, ya kan? Nah, dengan politik yang benar, saya minta sama adik-adik kemarin di Bone, ya alhamdulillah mahasiswa di Bone itu semua aktif semuanya, karena ada 5 perguruan tinggi yang saya berikan beasiswa kepada mahasiswanya, termasuk juga fasilitas laboratoriumnya. Nah, yang di Bone, tentu kita berharap adik-adik yang kami berikan beasiswa ini menjadi agen perubahan untuk merubah cara politik yang benar. Bahwa kalau ketika kamu posting, ini loh, saya dapat beasiswa melalui Bu Anian Paris, bukan saya saja yang terkenal, tapi kamu menjadi terkenal karena Anda menjadi orang yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Itu cara-cara politik yang benar. Ya. Kedua, Bumdes dengan air minum ini, waktu itu banyak sekali calonnya. Saya bilang ini siapa ya? Bone juga minta, ya, Pak Ros juga minta, Wajo minta, ya kan? Karena waktunya sisa sedikit ya, saya bilang satu, dan kita mungkin coba nanti tahun anggaran yang apa, karena BPPT saya belum tega bilang BRIN. BPPT itu Mitra Kerja Komisi 7. Nah, dengan inovasi-inovasinya tentunya kita harapkan bisa
transfer ke masyarakat. Yang program BUMDes itu juga programnya BRIN juga, bukan programnya Kementerian Desa. Jadi BRIN tadinya nggak ada, tapi saya bilang sama Pak waktu itu Pak Menteri, masih Pak Bambang, Pak, saya punya ide bagaimana APBN ini di Kementerian Ristek atau BRIN atau BPPT kita berikan dengan nama program inovasi desa. Ya, jadi kan anggota DPR bisa meng-create program kan, inovasi desa. Jadi saya bikinin tornya, oke, setuju. Kita pilihlah beberapa desa yang punya inovasi, ya. Mudah-mudahan tahun depan kita cari lagi di Wajo ini, siapa lagi desa-desa yang punya inovasi teknologi, ya. Tapi yang inovasi, jadi memang yang simpan pinjam ya itu nggak ada inovasinya, atau jual pupuk, jual apa, jualan aplikasi itu nggak ada ini. Tapi yang punya inovasi teknologi, sekali-sekali bisa Bu Handi, kita pergi ke desa Sudirman, itu penuh inovasi desanya tuh. Dia membuat tas dari berbagai limbah, ya kan, punya madu trigona, punya jamur, penanaman jamur, dan banyak sekali inovasi-inovasinya. Dan tentunya kita berharap bahwa semua desa itu punya inovasi, karena saya memang senang dengan teknologi. Nah, dan yang paling penting Pak Bupati, BUMDes yang kita berikan kemarin itu rata-rata pengelolanya anak-anak muda. Anak muda lulusan S1 universitas, seperti yang di Maros itu rata-rata dari Universitas Muslim Maros, ya. Itu jadi mereka mengelola juga dengan harapan dengan juga lebih profesional. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, terakhir, ini walaupun di tempatnya di ujungnya, kalau ada Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Desa yang lain ingin memanfaatkan. Nah, saya bilang sama di Karyati, oke, di ujungnya agak tengah-tengah, ya bisa mungkin tetangga-tetangga desanya memanfaatkan, tidak hanya untuk desa ujungnya. Karena ini air sinum tuh air siap minum, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Apakah mau dikelola secara profesional, mendatangkan keuntungan bagi BUMDes, ya, silahkan diatur, karena kan kita sudah serahkan. Kalau kita sudah serahkan artinya tolong dipelihara lah, ya, tolong dipelihara. Jadi dan juga Pak Bupati, PJUTS di tahun 2021 ini sudah terbangun ada 137, ya, 100 sudah selesai terbangun, 37 sedang ongoing proses, ya, dikerjakan, mulai sedang dikerjakan. Mudah-mudahan di Wajo ini paling banyak PJUTS saya nih, ya, ada mungkin sekitar sudah hampir 1000 lebih lah, ya, 1000 lebih, ya, karena tahun ini 137. Dan mudah-mudahan saya sebenarnya kepengen juga ke desa Wajo, Pak Desa, katanya mau mengembangkan wisata, potensi wisata. Dari teknologi pengembangan potensi wisatanya, ya, supaya kita bisa, kalau ada inovasinya, inovasi teknologi, kita bisa kembangkan, ya. PLN sudah ke sana kan, sudah survei. Nah, Bapak minta ada tabungan listrik. Jadi saya ini kesian kadang-kadang jadi anggota DPR, kapan ya saya tidurnya? Kenapa? Bangun subuh-subuh mikirin 10 menit saja saya tidak baca HP itu sudah 2.500 pesan dari dapil semua. Ya, segala macam lah, urusan ini, urusan itu, dan saya jawab satu-satu. Kalau saya tidak mengangkat telepon berarti saya sedang di luar negeri. Kalau saya angkat, kita bayar mahal nanti. Toh nggak apa-apa saya angkat bisa, tapi kasihan nanti Bapak jalan pulsanya mahal banget saya lagi. Jadi ya, luar negeri juga nggak jalan, Pak. Sekarang kami sedang bikin undang-undang energi baru terbarukan. Nah, kemudian juga Pak Bupati, nanti saya mau fasilitasi ketemu dengan Kepala SKK Migas. Nah, kita gimana gas alam yang ada yang tidak terpakai di Wajo ini bisa dipakai oleh industri di ini. Tadinya sebenarnya Pak, kita mau ada pik PLN yang pakai pik gas dari Wajo, tapi nggak tahu perubahan pikiran dari PLN waktu itu, ya, tapi mungkin kita kemarin karena kita kan punya Indonesia
mega proyek ya. Kebetulan kemarin ketui sama-sama dengan Wakil Direktur Pak Wadirut PLN dengan Direktur mega proyeknya PLN. Ini mungkin yang saya ingin sampaikan, tolong dimanfaatkan ya. Saya mohon dibantu, kalau kan pilkades sudah selesai ya, kemarin di Bonnya mau pilkades. Ayo adik-adik mahasiswa, bantu jadikan pilkades yang benar ya. Jangan masyarakat mau ke TPS nyoblos kepala desa hanya karena duit ya. Nah, kira-kira ini kepala desa ini mau dibawa kemana nih desa kami, itu yang dipilih. Jadi jangan engkau mau amplop nah baru mau datang ke TPS. Kasihanlah kepala desanya ya kan. Kepala desa sekarang ini kan menjadi sasaran KPK juga Pak kan ya kan. Jadi sekarang kita bantu untuk membuat politik ini menjadi lebih benar. Demikian, terima kasih untuk sahabat-sahabat dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, BPPT. BRIN dulu BPPT itu dibuat oleh Pak Habibie, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon berkenan kepada Bupati Wajo untuk memberikan sepatah kata dan ucapan terima kasih atas penerapan teknologi asing kepada Bapak Dr. Haji Amran Mahmud SSMC dengan hormat disilakan. Telah mendapat perhatian yang luar biasa khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dari Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris MSC dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya, kebetulan kami sama-sama, saya juga dari Partai Amanat Nasional sejak 89 dan memang sudah berjuang bersama-sama untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Alhamdulillah sudah mulai teredukasi ya dengan perjuangan beliau sudah di 3 periode luar biasa. Barangkali suara yang paling lantang di Komisi 7 yang sering viral, sering kita saksikan di YouTube adalah Ibu Dr. Insinyur Haji Andi Yulani Paris dari Kabupaten Wajo ya. Jadi beliau kebanggaan kita. Beliau adalah tokoh nasional yang luar biasa berkontribusi membangun daerah kita ya. Dengan beliau di Komisi 7 salah satu kementerian yaitu Kementerian SDM di mana potensi gas alam di Kabupaten Wajo yang kita nikmati bersama-sama melalui Jargas, jaringan gas di 2011. Waktu itu saya wakil bupati dan memang sempat terhenti karena ada dinamika ya dengan perjuangan beliau mulai dari 2016, 2017 ya, kemudian 2018 akhirnya ya pas saya juga dilantik, alhamdulillah mendapat lagi 2.000 sambungan dari sebelumnya 4.000 di 2011, kemudian 2.000 di 2019 dan alhamdulillah di 2021 ini kita mendapat awalnya hanya 5.750, beliau tambah lagi 1.000 menjadi 6.750. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Bayangkan ini Jargas ini disalurkan ke rumah-rumah ya dengan biaya gratis, malah sejak 2000 itu dapat lagi kompor ya. Jadi selain jaringannya dapat juga kompor ya, kompor gratis. Nah mungkin bukan 10 juta yang disampaikan Ibu, paling tidak 12 juta satu rumah tangga ya. Bayangkan kalau 12 juta dikali sekian ribu tadi itu sudah lebih 100 miliar ya, dari jaringan gas saja ya. Belum lagi mesin nelayan ya, mesin ketinting untuk para nelayan kita ya, itu sudah ribuan yang dibantukan oleh masyarakat nelayan kita baik di Danau Tempe maupun
di pesisir laut, karena Wajo ini sebagai laporan kepada BPPT BRIN bahwa potensi Wajo ini luar biasa. Ada lautnya 103 km panjangnya, kemudian ada danaunya dengan luas 16.000 hektar. Ya, bahkan kalau meluap menjadi 40.000 hektar. Nah, ini berapa bulan ini meluap ini, Pak? Ya, makanya kalau banjir di sini santai-santai saja masyarakatnya. Cuma yang panik memang dari luar, karena ini menjadi berkah juga buat masyarakat kami, karena pasti akan subur semua lahan-lahan yang ada. Sehingga ini nanti butuh banyak teknologi yang perlu hadir. Bagaimana potensi kedelai, ya kedelai kita di Wajo di sini menjadi andalan, bahkan dijadikan sebagai bibit unggul. Ya, kacang hijau terbesar di Sulawesi Selatan. Baru-baru ini saya launching bersama dengan direktur di salah satu Kementerian Pertanian, ya hortikultura, itu melepas kacang hijau untuk dibawa ke Jawa untuk diindustrialisasi untuk ekspor. Ya, luar biasa. Belum lagi kalau kita berbicara jagung. Jagung ini ada 15.000 hektar di Wajo. Kemudian padi ada 119.000. Ya, sebagai laporan kepada Ibu Andi Yuliani Paris, ya, bahwa tahun ini insya Allah sampai Desember kita target sampai 100.000 ton capaian panen padi kita di Kabupaten Wajo. Luar biasa, 100.000 ton yang dimakan orang Wajo ini hanya 50.000. Ya, padahal 100.000 ton ini yang kita produksi. Jadi kita memberi makan kepada daerah-daerah yang lain, dan ini terus kita butuh teknologi. Ya, kita butuh teknologi dryernya, pengeringnya, meningkatkan kualitas berasnya supaya masuk ke premium tingkat tinggi, ya, kelas tinggi, ya. Kemudian banyak inovasi-inovasi yang kita harapkan. Jadi olehnya itu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, jazakumullah khairan katsira, kepada Ibu Dr. Haji Andi Yuliani Paris yang luar biasa membantu Kabupaten Wajo. Bukan cuma itu saja, ya, bidik misi melalui beasiswa, ribuan mahasiswa kita yang mendapat beasiswa setiap semester, ya, 50 sampai 60 juta satu anak, yang untuk penyelesaian, ya, untuk sampai penyelesaian. Nah, tentu ini kontribusi yang tidak bisa ternilai. Nah, inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga kami berharap, ya, supaya dukungan, support, ya, dari kita semua, utamanya bapak-bapak kepala desa, lurah, ya, untuk membantu mengedukasi masyarakat kita, ya, agar apa yang dipersembahkan oleh beliau, ya, tentu menjadi kewajiban kita untuk terus meyakinkan kepada masyarakat supaya program ini bisa berjalan, program ini bisa terus berkesinambungan. Ya, apalagi kita sangat berharap seperti PJUTS, kami sudah mencanangkan di Wajo ini dengan program Macawa, Mandi Cahaya Wajo. Jadi alhamdulillah kemarin kami resmikan bersama PLN 14 titik yang selama ini tidak terjangkau listrik. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan ada lagi 14 titik, ya. Kemudian termasuk area-area persawahan, ya. Jadi dibuatkan jaringan area persawahan untuk membantu. Nah, yang termasuk juga yang kami sangat berharap ini dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, bagaimana pemanfaatan gas alam kita di Wajo ini bisa masuk ke becak motor. Ya, becak motor kita di sini, ya, mungkin sudah ada 20.000, 30.000 becak motor. Ya, kalau itu dikonverted, ya, menggunakan, kemudian, ya, mungkin tadi yang disampaikan Ibu Andi Yuli, Retasol, ya, sekalian di situ juga bisa mengisi gas. Ya, jadi setiap desa bisa melalui BUMDesnya itu bisa mengisi gas untuk kendaraan, baik becak motornya, kendaraan mobilnya,
ya itu bisa menekan biaya kita, dan itu juga ramah lingkungan karena potensi gas alam kita di Wajo ini luar biasa melimpah, dan menurut informasi kualitas gas alam di Wajo ini luar biasa bersih dan sangat bagus kualitasnya. Nah, jadi olehnya itu insya Allah dengan pembinaan BUMDes, laporan dari Ibu Kadis PMD ada 142 BUMDes kami di Wajo, Bu, yang produktif ini, yang aktif 106. Insya Allah 36 ini yang mudah-mudahan nanti kita tawarkan dengan berbagai program-program inovasi desa, ya insya Allah ini akan bisa meningkatkan perekonomian daripada masyarakat kita. Tentu dengan sinergitas dari berbagai program-program yang kami laksanakan di bawah, termasuk BPJS, kita sudah hadirkan BPJS gratis dengan anggaran 56 miliar di tahun ini untuk membackup. Tidak ada lagi alasan masyarakat kita, seluruh masyarakat Wajo kalau berurusan dengan rumah sakit, berurusan puskesmas, semua sudah bisa tercover dengan BPJS, sehingga ini semua dengan sinergi dengan program Ibu, saya yakin dan percaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belum lagi program-program lainnya untuk memperbaiki infrastruktur kami, utamanya 3L, laleng, ledeng, listrik, ya. Jadi bagaimana jalanan, bagaimana pengairan, ya, air bersih utamanya. Insya Allah kami target untuk 2022 tahun depan sudah terbangun juga WTP secara kapasitas besar, ya, water treatment plant, ya. Kemudian kita berharap 2023 insya Allah semua daerah-daerah kita ini sudah teraliri dengan air bersih, air yang layak, dan kita berpikir lagi ke depannya bagaimana berkembang dengan inovasi teknologi, bisa langsung minum dan seterusnya. Tentu ini dengan bantuan Ibu Dr. Hajati Yolni Paris. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya. Semoga dengan kehadiran Ibu sekaligus iringan doa kami seluruh masyarakat Wajo, semoga Ibu dalam keadaan terus sehat walafiat, diberi semangat, ya, apalagi kondisi sekarang ini kita berjuang semua menghadapi COVID. Sebagai laporan, Bu, sudah 2 pekan ini kami sudah zero, ya, sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit, sudah selesai semua yang terisolasi. Jumlahnya 1.448 orang secara total di Kabupaten Wajo, ada 70 yang meninggal. Cuma level kami memang dinaikkan, ada 17 kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan. Itu disebabkan karena capaian vaksinasi. Nah, ini juga izin, Bu, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan vaksinasi kita, karena perintah Presiden bulan November ini harus kita capai di atas 50%. Per hari ini Wajo baru 35,1%. Ya, jadi masih harus kita berjuang mencapai beberapa persen. Ya, kemudian akhir tahun ini Desember harus mencapai di atas 70%. Jadi makanya itu saya mohon Pak Desa tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang semangat, ya, mendorong terus masyarakat kita untuk melakukan vaksinasi agar kita bebas beraktivitas, kita bebas melonggarkan semua kegiatan-kegiatan ekonomi, ya, termasuk BUMDes-BUMDes yang ada. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Hanya Allah yang bisa membalas semua apa yang telah diperjuangkan oleh Ibu, dan tentunya kita semua istana letak Bapak Ibu, ya, untuk membantu beliau, Pak Desa, Pak Ibu Lurah, ya, Ibu Camat, ya, apalagi ini perhatian ke Tanah Sitolo luar biasa, ya. Insya Allah kita bersama-sama Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil untuk mengayomi seluruh masyarakat kita, dan insya Allah kita akan majukan daerah kita. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara PLT Kepala Pusat Teknologi Lingkungan Koordinasi Kerjasama ORPPT BRIN dengan BUMDes Tunas Mudeng.
Pak Abdul Kholik ini adik kelas saya dari alumni Jerman. Oh iya betul. Ya mohon maaf nggak bisa datang ke tanya. Ya nggak apa-apa. Dilanjutkan penandatanganan berita acara antara Biro Umum OR PPT BRAIN dengan Bumdes Tunas Muda kepada Bapak Insinyur Nofandi Arisoni MM dan Bapak Andi Akbar SS dengan hormat kami persilakan. Dilanjutkan penyerahan buku SOP Arsium dari Bapak Insinyur Nofandi Arisoni MM mewakili PMT Kepala Organisasi Riset Pengkajian dan Penerapan Teknologi BRAIN kepada Ketua Bumdes Bapak Andi Akbar SS. Satu, dua, tiga. Oke. Kita fotonya bersama-sama Pak ya. Bapak Insinyur Pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Mari silakan Bu. Seperti di Swiss ini langsung minum. Saja. Ya, sebetulnya air yang kita pergunakan ini bisa bermacam-macam, bisa air sungai, bisa air banjir, bisa air sungai. Makanya kita berikan alat yang lengkap pengolahannya. Nah, air sungai ini kita punya tiga tahapan. Yang pertama adalah pre-treatment, sebelumnya pengolahan lanjut menggunakan udara, kemudian post-treatment. Ini SOP digital. Jadi kalau misalnya kita tahu ini komponen apa saja, tinggal klik diolah air sumber yang kita siapkan menjadi air bersih. Dari sini kita botolkan untuk didistribusi. Sehingga bisa dipakai oleh masyarakat. Nggak kalah Kualitas dengan namanya kualitas bahan menginginkan label tidak bisa bersaing. Apa Bumdes Asosiasi Tagasitolo misalnya kayak gitu. Jadi mungkin dibagi aja berapa persen untuk ujungnya, kalau yang lain-lain mungkin seberapa persen kalau mau yang bisa lah luar biasa. Ini untuk satu galonnya biaya produksinya sekitar Rp500. Jadi kita jual dengan harga standar saja 3.000 sudah ada margin. 2.500. Iya, 2.500 sudah ada margin. Nah, tinggal kemampuan Bumdes untuk mengelola ini sehingga bergulir ekonominya. Itu tujuannya. Selain juga memang kita butuh kesehatan kan, karena masalahnya di wajah ini yang masalah air bersih. Ya. Bu, bersedia mencoba airnya? Bisa kami siapkan, tapi air dingin, kalau air panas juga ada. Satu. Saya bersama Pak Bupati Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Abdul Mahmud, hadir Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Ibu Camat Tagasitolo, Kepala Desa, dan terima kasih kepada teman-teman BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, sekarang di bawah organisasi BRAIN, tapi BPPT memang punya sumber daya manusia hebat. Ini adalah program Bakti Inovasi, di mana ada 50 Arsidum baru ada 50 ya dari ribuan wilayah di Indonesia, desa dan kelurahan baru 50, dan ini model pertama yang kami buat bekerjasama dengan Bumdes supaya Bumdes itu juga punya kegiatan. Jadi ada transfer of knowledge ya, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh organisasi
pengkajian dan penerapan teknologi kepada masyarakat. Nah, ini adalah satu model, istilahnya kami bakti inovasi. Tapi model pertama bekerja sama dengan BUMDes. Jadi ini baru pertama kali bakti inovasi Arsinup. Arsinup itu singkatan dari air siap minum yang dikelola oleh BUMDes. Harapan kami mudah-mudahan di anggaran-anggaran yang akan datang kita bisa tambah lagi, karena sebenarnya ini bisa juga dari air asin, air danau, ya, air danau yang diolah menjadi air siap minum. Sangat bersyukur dengan perhatian oleh Ibu Dr. Haja Diyodini Faris MSC dari fraksi Partai Amanat Nasional Komisi 7 DPR RI. Ini luar biasa, sebuah inovasi yang hadir di BUMDes di tingkat desa, sehingga akses untuk minum layak, air layak ya untuk diminum buat masyarakat untuk hidup sehat, dan sekaligus tentunya akan memudahkan dan memberikan layanan minum yang murah dengan harga 3.000 yang sama dengan harga pasaran yang sudah berkualitas tinggi kita, yang mungkin hampir sama dengan yang di atas 10.000. Kalau saya melihat tadi, saya rasakan itu sama dengan kualitas yang kita minum dengan harga di atas 10.000, padahal ini cuma 3.000. Dan saya kira ini akan sangat ringan buat masyarakat kita di pedesaan. Kita berharap kelontong-kelontong atau gardu-gardu yang ada itu bisa kerjasama dengan BUMDes supaya bisa diakses ke dusun-dusun atau di tingkat RT.